Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139. Dan pada hari ini, kami dari kelompok SGDA 10 izin untuk mempresentasikan student project yang berjudul Clinical Aspect of Cutaneous Lupus Erythematosus. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Imadi Semertayasa dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya izin memaparkan latar belakang terkait kepenulisan ini, yang mana lupus erythematosus merupakan penyakit autoimun kronis yang umumnya menyerang kulit hingga organ internal, dengan cutaneous lupus erythematosus atau CLE sebagai bentuk yang paling sering dijumpai, dengan prevalensi lebih banyak di wanita dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 9:1 dan juga dipengaruhi oleh paparan sinar ultraviolet terutama pada daerah tropis, dan yang mana penyakit ini juga disebabkan akibat munculnya interaksi antara faktor genetik, disregulasi imun, serta faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya produksi interferon tipe 1 yang berlebihan, serta inflamasi dari kulit kronis. Dalam penata laksanaannya, lupus erythematosus itu dapat dilakukan dengan pemberian kortikosteroid topikal, anti malaria, serta imunosupresan ataupun terapi biologis pada kasus yang berat. CLE sendiri itu tidak hanya merupakan kelainan kulit, tetapi juga dapat mencerminkan terkait dari desregulasi imun itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, ada perumusan masalah yang pertama, bagaimana definisi serta epidemiologi dari CLE. Yang kedua, bagaimana etiologi dan patogenesis dari CLE. Yang ketiga, bagaimana klasifikasi dari CLE. Yang keempat, bagaimana metode diagnosis dan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan CLE. Yang kelima, bagaimana tata laksana serta prognosis pasien dengan CLE. Lalu, untuk tujuan dari penulisan itu sendiri, yang pertama menjelaskan definisi dan gambaran epidemiologi dari CLE, yang kedua menguraikan etiologi serta mekanisme patogenesis yang berperan dalam terjadinya CLE. Yang ketiga, menjabarkan klasifikasi dari CLE. Yang keempat, menjelaskan metode diagnosis serta pemeriksaan penunjang yang digunakan dalam menegakkan diagnosis CLE. Yang kelima, membahas penata laksanaan dan prognosis pada pasien dengan CLE. Lalu ada pun manfaat dari penulisan ini, yang pertama bagi mahasiswa kedokteran, itu dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami aspek medis cutaneous lupus erythematosus. Lalu yang kedua, bagi tenaga medis dan akademisi, dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk tambahan dalam diagnosis dan tata laksana penyakit autoimun kulit. Lalu bagi pembaca umum, itu untuk menambah wawasan tentang deteksi dini dan penanganan cutaneous lupus erythematosus. Lalu yang terakhir, bagi penulis sebagai sarana memperdalam pengetahuan dan melatih keterampilan ilmiah dalam bidang kedokteran. Baik, perkenalkan saya Freya Winata Huta Barat dengan NIM 24025111223. Sekarang akan menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologi dari cutaneous lupus erythematosus. Jadi, lupus erythematosus cutaneous ini merupakan spektrum dari gangguan autoimun pada kulit yang berhubungan dengan lupus erythematosus. Kondisi ini ditandai oleh berbagai subtipe klinis yang berbeda, terutama meliputi lupus erythematosus cutaneous akut, lupus erythematosus cutaneous subakut, dan lupus erythematosus cutaneous kronik. Masing-masing subtipe ini memiliki gambaran klinis dan pola keterlibatan kulit yang khas. ACLE atau Acute Cutaneous Lupus Erythematosus paling sering dikenal melalui ruam kas yang berbentuk kupu-kupu di area pipi dan juga hidung. Sedangkan SCLE atau subacute cutaneous lupus erythematosus ditandai dengan lesi anular atau melingkar yang sering memburuk akibat paparan sinar ultraviolet, menunjukkan adanya sensitivitas terhadap sinar matahari. CCLE atau Chronic Cutaneous Lupus Erythematosus umumnya muncul sebagai lesi diskoid, yaitu plak merah tebal bersisik yang sering tampak pada wajah, kulit kepala, dan juga telinga, serta dapat menyebabkan jaringan parut dan perubahan pigmen setelah sembuh.
Tumpang tindih dan variasi dalam manifestasi ini seringkali menyulitkan diagnosis yang akurat sehingga diperlukan evaluasi dermatologis yang cermat dan seringkali biopsi untuk konfirmasi histopatologis. Patofisiologi yang mendasari CLI bersifat multifaktoral dengan kontribusi faktor genetik, lingkungan, dan juga hormonal yang diduga terlibat dalam perkembangannya. Cutaneous lupus erythematosus atau CLE ini merupakan penyakit autoimun yang relatif jarang dan insidensi global rata-rata berkisar antara 2,7 hingga 4,4 kasus per 100.000 penduduk per tahun dan prevalensi mencapai puluhan hingga ratusan per 100.000 penduduk, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi epidemiologi terbaru dari Amerika, Eropa, dan Asia. Berdasarkan data epidemiologi terbaru, angka kejadian cutaneous lupus erythematosus di dunia tergolong rendah. Di Amerika Serikat tercatat sekitar 3-4 kasus baru per 100.000 penduduk setiap tahunnya, dengan total penderita mencapai 109 per 100.000 penduduk. Angka di Korea Selatan tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 4 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Penelitian di Kolombia menemukan jumlah penderita CLI sekitar 76 orang per 100.000, sedangkan di Pulau Reunion prevalensinya berkisar antara 43 hingga 99 per 100.000 setelah dilakukan penyesuaian data. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan variasi genetik, etnis, serta faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari dan juga kondisi geografis yang berbeda antar wilayah. Data Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih terbatas, tetapi kecenderungan angka insidensi dan prevalensi diperkirakan sebanding dengan laporan dari wilayah lain. CLI lebih sering ditemukan pada perempuan dengan rasio sekitar 3:1 hingga 5:1 dibandingkan laki-laki dan umumnya muncul pada usia dewasa pertengahan, yakni 30-50 tahun. Subtipe kronik seperti discoid lupus atau CCLE lebih banyak terjadi pada usia lebih tua, sedangkan bentuk akut dan subakut ECLE dan juga SCLE cenderung mengenai usia muda. Secara temporal, angka insidensi CLE dilaporkan relatif stabil dalam 4 dekade terakhir tanpa peningkatan global yang bermakna. Meskipun beberapa laporan regional seperti India menunjukkan peningkatan kasus pada beberapa tahun terakhir yang diduga berkaitan dengan faktor lingkungan, peningkatan paparan sinar ultraviolet, atau meningkatnya kesadaran diagnostik. Dengan demikian, CLE tetap menjadi entitas dermatologis yang jarang namun penting, dengan beban penyakit yang konsisten pada kelompok perempuan usia produktif dan variasi prevalensi yang dipengaruhi oleh perbedaan geografis serta karakteristik populasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu etiologi dan patogenesis dari CLE atau cutaneous lupus erythematosus. Ini merupakan penyakit multifaktorial yang timbul dari interaksi antara predisposisi genetik dan faktor lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet, infeksi, obat-obatan, merokok, serta pengaruh hormonal yang bersama-sama memicu dan memperkuat respons autoimun pada kulit. Patogenesisnya melibatkan gangguan pembersihan sel mati yang memicu pembentukan antibodi dan kompleks imun, aktivasi sel dendritik plasma sitoid yang menghasilkan interferon 1 berlebih, serta disregulasi neutrofil dan inflamasom yang memperkuat peradangan kulit. Aktivasi sel B dan T turut menyebabkan kerusakan jaringan, sedangkan keratinosit berperan aktif dalam mempertahankan respons inflamasi melalui peningkatan sensitivitas terhadap apoptosis dan ekspresi gen yang distimulasi interferon. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Jing Christian dengan 3 digit yang terakhir 194. Saya akan membahas tentang klasifikasi CLE. Yang pertama ada ACLE atau bisa disebut Acute Cutaneous Lupus Erythematosus, di mana merupakan subtipe lupus kulit yang berhubungan erat dengan SLE. Ditandai dengan ruam malar atau butterfly rash, erythematosa pada wajah dan area terpapar sinar matahari, bersifat non-pruritic dan tidak meninggalkan jaringan parut. Secara histopatologis merupakan dermatitis interface dengan inflamasi perivaskular dan aptosis keratinosit. Sedangkan secara imunologis, hasil ANA dan anti-DNA positif yang berkorelasi kuat dengan aktivitas dan diagnosis lupus sistemik.
Lesi khasnya ruam malar atau butterfly rash pada wajah dan tangan, bersifat tidak gatal, tidak berparut, dan fotosensitif. Histopatologinya dermatitis interface dan inflamasi perivaskular, apoptosis, keratinosit. Imunologinya antibodi ANA dan anti-dsDNA positif. Berkaitan erat dengan SLE dan menjadi bagian dari mucocutaneous. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niklas Jody Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya izin melanjutkan untuk klasifikasi CLE yang kedua, yaitu Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus atau SCLE. Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus merupakan bentuk lupus kulit dengan lesi non-scar yang sangat fotosensitif dan muncul simetris pada area terpapar sinar matahari seperti leher, dada, dan lengan atas. Dengan dua pola utama yaitu anular dan papulosquamosa, mirip psoriasis, sering dipicu oleh paparan ultraviolet atau obat-obatan tertentu. Secara imunologis, subacute cutaneous lupus erythematosus ditandai dengan positifnya antibodi anti-RO atau SSA sebagai marker diagnostik utama. Umumnya disertai keterlibatan lupus sistemik ringan tanpa kerusakan organ berat. Sedangkan secara histopatologis menunjukkan dermatitis interface dengan infiltrasi limfosit perivaskular, follicular plaques, dan deposit mungkin di dermis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dizari Ficha Kristanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir saya 067. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai klasifikasi CLE yang ketiga, yaitu Chronic Cutaneous Lupus Erythematosus atau yang disingkat sebagai CCLE. Jadi, CCLE ini merupakan bentuk lupus kulit kronik dan rekuren dengan discoid lupus erythematosus sebagai tipe tersering yang ditandai dengan lesi plak erythematosa bersisik yang dapat meninggalkan jaringan parut dan alopecia sikatrik. Bentuk lain meliputi lupus erythematosus tumidus yang fotosensitif tanpa skuama dan lupus profundus dengan peradangan subkutan yang menimbulkan nodul nyeri dan lipoatrofi. Sekitar 5-20% pasien DLE dapat berkembang menjadi SLE, terutama bila lesi luas atau antibodi ANA atau anti-dsDNA positif. Untuk faktor pencetus meliputi sinar UV, rokok, stres, infeksi, dan obat fotosensitif. Dengan gambaran histopatologi khas berupa interface dermatitis, hiperkeratosis, dan infiltrasi limfosit periadnexa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit yang terakhir 253. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Jadi, diagnosis cutaneous lupus erythematosus atau CLE ditegakkan melalui kombinasi temuan klinis histopatologi dan pemeriksaan imunologis dengan lesi kulit berupa eritema, skuoma, atrofi, dan perubahan pigmentasi sesuai subtipe DLE, SCLE, atau CLE. Kemudian, riwayat paparan sinar ultraviolet dan gejala sistemik membantu membedakan CLE murni dan SLE. Biopsi kulit menunjukkan degenerasi sel basal, penebalan membran basal, serta infiltrasi limfosit perivaskular dan periadnexa. Sedangkan uji imunofluorensi langsung memperlihatkan deposit IgG, IgM, dan C3 pada membran dermo-epidermal sebagai penanda pendukung diagnosis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Renata Mordani dengan 3 digit NIM terakhir 069, izin untuk melanjutkan mengenai tata laksana dan juga prognosis dari cutaneous lupus erythematosus. Penata laksanaan cutaneous lupus erythematosus bertujuan untuk mengontrol gejala, mencegah lesi baru, dan juga memperlambat progresi dari penyakit melalui proteksi terhadap sinar ultraviolet, penggunaan tabir surya spektrum luas, pakaian pelindung, serta penghindaran paparan matahari langsung. Terapi topikal seperti kortikosteroid digunakan sebagai lini pertama untuk menekan inflamasi. Sedangkan calcineurin inhibitor itu menjadi alternatif pada area sensitif seperti wajah dan juga leher. Pada kasus yang lebih berat, antimalaria oral menjadi terapi sistemik utama karena efektivitasnya dalam mengurangi inflamasi dan juga memperbaiki manifestasi kulit. Saya Lintang Dayu Licedi dengan 3 digit NIM akhir 165. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan terapi CLE, yang dimana untuk terapinya sendiri mencakup terapi topikal dan juga sistemik. Kortikosteroid topikal biasanya menjadi lini pertama untuk menekan inflamasi kulit, sementara calcineurin inhibitor seperti contohnya ada tacrolimus dan juga pimecrolimus digunakan pada area sensitif seperti wajah dan leher.
Pada kasus berat atau meluas, biasanya diberikan antimalaria oral atau hidroksikloroquine sebagai terapi sistemik utama, dengan kortikosteroid juga pada dosis rendah untuk lesi aktif beratnya. Bila tidak responsif, dapat dipertimbangkan imunomodulator ataupun agen biologik seperti contohnya belimumab. Prognosis dari CLE umumnya baik dengan terapi teratur, namun kekambuhan terhadap pasien bila tidak terapi penuh atau bisa lagi terjadi kekambuhan apabila terpapar oleh sinar UV. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project kali ini. Jadi, cutaneous lupus erythematosus itu merupakan penyakit autoimun kronik yang termasuk dalam spektrum lupus erythematosus dan secara spesifik itu menyerang kulit. Nah, ini terdiri dari 3 bentuk utama yaitu akut, subakut, dan juga kronik dengan karakteristik klinis dan histopatologis yang berbeda. Patogenesisnya itu bersifat multifaktorial, melibatkan faktor genetik, lingkungan, serta disregulasi imun yang meningkatkan aktivitas interferon tipe 1 dan pembentukan kompleks imun pada kulit. Nah, diagnosis ini ditegakkan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, histopatologis, dan juga imunologis, sedangkan untuk terapinya itu difokuskan pada pengendalian inflamasi, perlindungan terhadap sinar ultraviolet, serta penggunaan obat topikal atau sistemik sesuai dengan tingkat keparahan. Nah, dengan diagnosis dan penata laksanaan yang tepat, prognosis CLE ini umumnya baik. Meskipun terdapat risiko progresi menjadi sistemik lupus erythematosus, tetap perlu dipantau jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Azira Nantaramli dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian saran. Jadi yang pertama, bagi pasien disarankan melakukan perlindungan optimal terhadap sinar ultraviolet dengan tabir surya, pakaian pelindung, dan menghindari paparan langsung untuk mencegah kekambuhan lesi kulit. Yang kedua, bagi tenaga medis, penting melakukan diagnosis dini dan pemantauan berkala melalui pemeriksaan klinis, histopatologi, dan imunologis untuk mendeteksi progresi lupus sistemik dan memberikan terapi yang tepat. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti, diharapkan meneliti lebih lanjut hubungan faktor genetik dan lingkungan terhadap imunopatogenesis CLE guna menentukan dan menemukan terapi target yang lebih efektif dan individualistik. Baik, sekian presentasi dari SGD A10. Semoga presentasi ini bisa menjadikan bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.